Ya, start dari Jogja jam 5. Nah, setelah itu berangkat ke Swanting, sampai Swanting sekitar jam 6:30 habis maghrib. Di malamnya itu, setelah kita sampai, ada salah satu temanku yang dari Ciamis. Dia udah denger suara gamelan. Dia bilang gampang kayak ini, seakan-akan merendahkan lah, seakan-akan dia menyepelekan, dia merasa paling wow. Ada teman-teman yang istirahat minum. Nah, di pas itu temanku yang ku bilang Maul tadi, dia gini, nunjuk temanku. Nah, kembali lagi di PSMJ Podcast Suguhan Malam Jumat. Bersama saya Alvan dan juru kamera Ilham, siap menemani malam Jumat kalian. Oke lur, kali ini kita kedatangan tamu, salah satu narasumber. Beliau adalah salah satu mahasiswa di Jogja yang baru-baru ini sempat mengalami kejadian mistis waktu pendakian di Gunung Merbabu. Langsung ke narasumber biar beliau perkenalan dulu sama cerita singkatnya, kronologinya bagaimana biar diceritakan singkat terlebih dahulu. Simak terus ceritanya. Stay tune di PSMJ Podcast Suguhan Malam Jumat. oke, perkenalkan, saya Gilang, saya mahasiswa di Jogja dari asal Ngawi. Nah, nih mau berbagi ini cerita singkat kemarin di tanggal 24 nih. Aku nih dan teman-temanku dari teman-teman kuliahnya lagi melakukan nih kegiatan ekspedisi Gunung Merbabu. Nah, di Gunung Merbabu nih kami ambil jalur di via Swanting. Nah, bener, Swanting. Nah, di Swanting ini kami ini ada 6 personil. Dan 2 personil itu pemula, dia baru pertama kalinya mendaki gunung. Berarti 6 orang. Ya, benar, 6 orang. orang. Yang 2 baru pertama kali naik gunung. Pemula ya? First time, ya. Masih pemula. Pemula banget. Nah, di tahap persiapan nih, jujur temenku ini belum ngerti sama sekali barang apa yang mau dibawa. Terus nanti kalau ada problem gimana cara menyelesaikan. Aku bilang sih kurang. Emang kosong ya bang ya? Maksudnya kosong gimana? Ini tanpa wawasan yang 2 orang itu. Nah, bener. Dia cuma modal niat sama pengen kalau di gunung tuh indah gitu. Pengen menikmati info di sana. Ya, benar sekali. Nah, di saat persiapan di hari Selasanya ya, aku di tanggal 23 tuh prepare H-1, rencananya sore. Nah, ini aku kebetulan siangnya tuh ini teman-teman UAS. Jadi siangnya UAS, lalu sore kita berangkat ke base camp Swanting. Berangkat jam 5 kalau nggak salah, 5 mau maghrib itu berangkat. Start dari Jogja ya? Ya, start dari Jogja. Jam 5. Nah, setelah itu berangkat ke Swanting, sampai Swanting sekitar jam 6:30 habis maghrib. Nah, di sana alhamdulillahnya cuaca masih baik, kondusif, gak hujan. Nah, akan tetapi di malamnya itu setelah kita sampai, ada salah satu temanku yang dari Ciamis. Dia udah denger suara gamelan. Nah, bener, gamelan. Tapi masih di base camp? Masih di base camp. Kondisi masih di awal lah. Awal kita melakukan ekspedisi. Belum mikir yang nanti-nanti ya? Bener, belum sekali. Pokoknya baru sampai, kita rehat, ya sambil ngopi-ngopi, udah ada yang denger. Nah, ini aku pun gak mikir sama sekali. Maksudnya pertanda apa? Nah, ya pokoknya aku positive thinking. Entah ini pertanda apa, pokoknya tetap positive thinking, tujuannya sampai rumah lagi.
Sampai rumah selamat gitu. Ya, benar sekali. Nah, setelah itu kita melakukan SIMAX itu di pagi hari besoknya. Besoknya di tanggal jam 23. 8. Nah, tanggal 24 untuk SIMAX di pagi hari. Setelah itu kita dari base camp ke pertengahan pos 1 sebelum pos 1. Ini kita naik ojek. Naik ojek tuh ongkosnya 10.000 lah. 10.000. Nah, sebelum kita trekking, kita di situ biasalah pemanasan, berdoa, prepare, berbagi wejangan ke temen, bahwasanya di gunung harus gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh sikap begini. Udah dijelasin semua, kita berangkat lah trekking. Pada pukul berapa tuh? Pada pukul sekitar jam setengah 10 jam 9 lah. Jam 9. Nah gitu. Trekking lah dari pintu rimba masuk ke pos 1. Baru saja di pos 1, temanku yang pemula nih salah satu. Nah dia tuh ngalamin mual. Nah aku kurang tahu sih mualnya penyebabnya apa, dia masuk angin atau apa nggak tahu. Tapi udah sarapan dari bawah? Alhamdulillahnya pagi itu emang udah sarapan semua. Dan untuk makan siang kita udah bontot juga. Udah bawa bekal ya? Udah bawa bekal. Lalu di pos 1 temanku satu nih, dia mual, pengennya muntah tapi nggak bisa muntah. Kuputusin tasnya aku bawain. Jadi tasnya aku bawain, temanku yang satu sakit tuh dia jalan lah tanpa bawa tas. Ku bawain sampai mau ke pos 2. Ya kurang setengah lah, hampir setengah pokoknya ku bawain. Setengah jalan dari pos 1 ke pos 2 tadi, carry-nya sampean bawa berarti? Aku bawa, bener. Bawa kan. Nah di situ temanku yang satunya kan ada 2 nih, si Aji sama si Maul. Nah yang ku bawain tadi itu si Aji. Nah yang satunya nih si Maul, dari pos 1 perjalanan ke pos 2 tuh, dia tuh biasalah wajar pemula ya. Jadi dia jalannya tuh biasalah cepat di awal, ya kan? Cepat. Masih ngepus gitu ya? Ya bener sekali, ngepus dan bilang gampang, bisa aku. Dia bilang gampang kayak ini seakan-akan merendahkan lah, seakan-akan dia menyepelekan, dia merasa paling kuat. Nah, ngerti sendiri kan di alam tuh hukumnya, hukum rimba, siapa yang kuat dia yang hidup, dia pemenangnya. Nah, betul. Jadi tanpa kita sadari di alam itu kan ada yang namanya penguasa. Iya, betul. Kalau kita merasa tinggi hati, maksudnya kita merasa paling kuat, nah yang ada di situ itulah dia mungkin nggak terima dan ingin menyaingi. Nah, lanjut cerita. Sesampainya tim kami di pos 2, kita makan siang. Makan siang di pos 2, ngobrol-ngobrol. Setelah itu lanjutlah perjalanan ke pos 3. Nah, benar. Di pos 3 itu kita tuh melewati nih kayak pohon. Pohonnya tuh di kiri jalan pas tikungan. Nah, pohonnya tuh kayak gini. Di jalan cuma pohonnya agak melengkung ke jalan gitu. Oh, kayak melengkung berarti jalan sini terus ya. Pohonnya sebelah kiri agak gini gitu. Bener sekali. Jadi pohonnya tuh rindang cuma gede lalu agak miring ke jalan. Di situ kita rehat sambil makan kayak madu. Ada teman-teman yang istirahat minum. Nah, di pas itu temanku yang ku bilang Maul tadi, dia gini, nunjuk temanku. Nah, gini. Nah, dia tuh nggak bilang kalau ada suara gamelan, tapi temanku yang satunya paham. Iya, dia bilang iya sambil gini. Nah, aku lihat kan. Aku mau tanya ada apa? Nggak apa-apa, dia nggak mau bilang. Ceritanya nanti di bawah aja. Gitu. Nah, ternyata di situ dia dengar suara gamelan. Di pos 2. Setelah pos 2 mau ke pos 3.
Oh itu berarti udah jalan lagi tuh? Udah jalan lagi. Itu denger suara gamelan. Nah setelah itu aku pun biasa aja sih. Maksudnya nggak terlalu mikir yang enggak lah. Pokoknya intinya kita baik. Udah sok jalan lagi gitu kan. Jalan lagi kita sampai di pos air. Pos air kita ngisi air persediaan. Nah persediaan ini kita udah isi ya. Lalu kita berempat tuh jalan duluan ke pos 3. Kan pos air sama pos 3 tuh deket sekitar 200 meter sampai 300 meter lah. Deket pokoknya. Nah berempat kami itu ke pos 3 dulu untuk diriin tenda. Nah di situ berempat kami diriin tenda, yang 2 masih tinggal di pos 2. Dia mau pos air ya, maaf. Jadi berdua tuh masih di situ istirahat, kita buat tenda dulu. Nah setelah buat tenda biasa ngopi-ngopi. Terus temanku yang 2 tadi dateng, biasalah ngopi sore, foto-foto, udah. Terus sampai situ jam berapa bang? Sampai situ kita di jam 2 kalau gak salah, jam 3 lah. Jam 3. Nah di situ kami mutusin summitnya tuh jam 3 malam. Mutusin summit jam 3. Aku buat alarm jam 2. Nah jam 2 tuh aku bangun duluan kan buat alarm. Aku bangunin anak-anak. Jam 2 belum ada bangun. Dah aku tidur lagi. Jam 3 tak bangunin. Ada yang bangun 1. Terus 2 bangun, 3 bangun. Nah si Maul tadi aku tanyain mau ikut summit gak gitu. Dia bilang enggak ah, badanku gak enak gitu. Nah di situ pertama aku tanya dia nggak mau ikut summit, kayak ragu-ragu. Si Maul tadi. Ya, kayak ragu-ragu kan, ngerti kan biasa kan? Dia nggak mau ikut summit. Setelah itu teman-teman kan bawa roti nih ya, steam ya. Sarapan dulu, sarapan roti, isi stamina kan. Minum, bawa air, perlengkapan. Ketika masuk ke keril, bawa keril 1 untuk naik, prepare. Aku tanya lagi si Maul, udah sampai pos 3, mau ikut nggak? Gitu. Si dianya tuh tanya, cuaca gimana? Nggak angin lagi kok. Padahal tuh semalam badai banget, gede badainya. Angin maksudnya badai angin doang, nggak hujan. Nah setelah itu dia tak kasih tahu bahwa jam 3:30 itu udah nggak angin. Nah dia sendiri mutusin, ya udahlah, aku ikut. Dia bilang gini, wah, wis kuat aku gitu. Kayak seakan-akan kuat lagi. Ya gitu. Bener. Ah kuat, siap. Ya gitu. Gampang gitu. Ya dia prepare. Oke mau prepare summit. Nih doalah, biasa doa. Hati-hati. Dah perjalanan naik. Kita summit di pukul 3:30 pas kita naik. Kita naik jarak 10 meter kalau enggak 20 meter dari pos 3. Dari camp itu? Ya. Si Maul tuh udah duduk, teman-teman. Dia udah duduk. Seharusnya kalau di gunung kan trekking capek, berdiri aja, istirahat sebentar, setengah menit lah, 1 menit gitu kan, berdiri ya. Itu dia enggak. Dia capek langsung duduk, prok. Duduk. Jalan 10 meter duduk. Aku mikir, wah ini sampai puncak enggak gitu kan. Nah terus begitu terus sampai di pertengahan mau Sabana 1. Nah dia setiap 10 meter sekali duduk, 10 meter sekali duduk. Aku mikirnya takutnya dia malah gak kuat kan, kasihan teman-teman yang lain gitu. Tak tanyain, kuat ndak? Kalau nggak kuat kok antar lagi ke tenda gitu. Kuat gitu kan. Di situ jam 4 angin gede lagi, terus pasirnya tuh begitulah, kalau pasir kena angin kan kebul ya, debu. Nah di situ mau Sabana 1, si Maul tadi gini, wah nggak kuat aku. Bilang nggak kuat aku gitu. Bilang ke teman-teman itu. Ya, aku kurang tahu kenapa dia tadi semangat terus bilang nggak kuat aku. Ya udah tak bilangin,
istirahat di atas, di tempat yang datar gitu kan, soalnya kan pas di jalur tuh lagi nanjak gitu. Istirahat di atas gitu, landai. Ya sok ayo jalanlah 3 meter ke depan. Nah di sini dia tuh bilang aku nggak bisa napas. Wah, spontan aku udah langsung panik. Wajar kalau orang kecapean atau orang keseleo masih bisa lah tenang, ya kan? Iya. Itu dia bilang nggak bisa napas. Nggak panik gimana coba? Napas adalah cara hidup nomor 1, ya kan? Langsung dia dirangkul, suruh duduk di samping pohon kan? Ada tempat yang pas lah pokoknya buat istirahat. Dia duduk, dikasih antangin, terus dia dikasih ini minyak kayu putih, dipijetin semua. Takutnya kan hipo kalau dia diem aja ya. Tapi itu posisi suhu badan masih aman ya? Masih aman. Suhu badan masih aman. Terus rehatlah sejenak, sekitar 5 menit. Jadi kami, nah berhubung aku jadi leadernya nih, jadi ketuanya di situ, aku tanyain, nih kita mending turun aja, kita ini rescue dulu si Maul biar istirahat di tenda. Terus kutanya sama temanku yang tadi 3 tadi, kalian mau naik apa ikut turun? Dia bilang turun aja semua. Kalau nggak ada yang summit 1, ya udah kita turun semua aja gitu. Terus tapi tak bilangin lagi, gak apa-apa kalau kalian mau naik dulu, gak apa-apa nanti aku susul gitu kan. Terus dia mutusin semua turun. Nah di saat turun, temanku yang 3 tuh jalannya agak lambat. Nah aku sama temanku yang satunya, aku, Maul sama temanku yang 1 nih bertiga kan jalan duluan, ngebantu si Maul untuk turun. Nah saat turun tersebut, mau sampai pos 3 nih, kan turun dari bawahnya Sabana 1 ya, ngelihat bayangan putih pas di sebelah kanan, di deket pohon. Itu kena headlamp itu? Bukan headlamp sih menurutku. Yang tahu yang ngelihat pertama tuh aku. Iya. Cuma aku diem. Nah ini aku diem. Berarti deket banget sama jalur? Deket enggak? Sekitar 30 meter lah. 30 meter? 30 meter kalau bentuknya bukit kelihatan deket kok. Nah itu aku tahu sebelumnya. Nah si Maul di depanku kan, dia jalan di depanku dikit lah 2 meter jaraknya. Lang, lihat gak? Aku cuma angguk ke kepala gini. Udah jalan lagi gitu. Aku udah bilang udah jalan lagi. Dia masih lihat gak? Lihat gak? Lihat, udah. Terus aku kan ngerti kan, kalau di gunung biasa, anggap aja nggak tahu gitu kan. Maksud si Maul tadi. Aku anggap gak usah lah, jalan aja, nggak usah di ini apa? Dibahas lagi. Gitu. Nah dia tuh masih tuh lihat. Aku udah ngerti, maksudnya nanti tak biarin aja gitu kan. Nah dia masih nunjuk aja, lihat. Udah gitu. Setelah itu jalan lagi turun. Sampai bawah dia bilang lagi, kamu tadi lihat nggak? Lihat. Paling ini orang center kali. Kan aku cuma bilang gitu biar dianya tuh nggak ngomong gitu loh. Biar udah skip gitu kan. Skip aja gitu. Dia masih ngomong terus. Wah ya udahlah, pokoknya tak bilangin gini, intinya kita nggak ganggu gitu. Setelah itu sampai tenda, dia tak tawarin buatin teh, nggak mau. Ya udah, aku tungguin di tenda, aku temenin kan sama temanku yang satunya. Nah si temanku si 3 ini yang di belakang tuh, dia masih asik foto sama sunrise. Sunrise kan pagi muncul ya, asik foto. Temanku yang 2 masih di atas. Nah yang 1 ini si Aji, dia turun lah sendiri di pukul 5 lebih sebelum setengah 6. Kalau di gunung udah kelihatan lah jalurnya. Udah ada cahaya sunrise itu ya. Ya. Nah di situ Aji turun lah sendirian. Aku nggak tahu kenapa dia ceritanya tuh gini. Dia pas jalan turun agak kenceng kan jalannya, tek. Nggak taunya dia langsung
Jatuh dia guling sampai 20 meter. Si Aji tadi. Jadi guling sampai 20 meter. Dia tangannya tuh kesleo di tangan bagian kiri. Di pergelangan mesti ya? Pergelangan ya, bener. Dia tangannya kesleo. Nah, di saat itu pas si Aji ini kan masih turun sendiri sampai ke tenda. Kutanyain tangannya kesleo. Nah, itu aku mikir, kok yang apes nih ke orang berdua ini, kenapa gitu kan? Yang dari bawah nyepelein tadi. Ya, si Aji dia tuh omongannya kurang kekontrol. Kata kotor gitu. Ya, bener sekali. Kata kotor. Kalau yang si Maul tadi orangnya sok kuat kayak nyepelein gitu. Nah, itu. Tapi yang 4 ini yang maksudnya ini kan 6 orang. 6 orang. Yang 2 kan nggak kekontrol sama nyepelein. Jadi yang 4 ini aman masih aman. Alhamdulillah aman, sampai bawah aman, nggak ada masalah sama sekalipun. Murni. Maksudnya umumnya orang daki lah, nggak ada halangan suatu apapun. Maksudnya nggak ada kejadian apa-apa, paling cuma dengar suara gamelannya, cuma itu. Tapi waktu turun masih ada lagi tuh. Waktu summit atau gimana? Suara gamelan. Nah, anehnya ini, si Aji dia tuh turun sama aku bertiga. Jadi 3 jalan depan kan. Si Aji tuh diikutin sama musang. Sama musang? Musang warnanya hitam. Aji tuh diikutin dari pos 2 kalau nggak salah. Pos 2. Terus dia jalan turun, ketemu aku. Maksudnya sampai bareng lagi gitu. Dia sempat mencar gitu ya? Ya mencar paling beberapa meter. 10 meter lah gitu ya. Dek sampai di pertengahan 1 sama pos 2. Si Aji bilang, "Nah, aku tadi tuh diikutin musang nih." Tapi bayangin ya, musang tuh berdiri gini. Terus? Berdiri. Maksudnya dia tuh nggak di jalur, cuma kayak di tempat tinggi gitu kan. Berdiri. Hitam. Nah, Aji tuh bilang, "Aku tadi tuh diikutin sama ini hewan dari atas tadi." Ya sama ini hewannya. Itu. Ah, kebetulan aja tuh paling. Enggak, serius dia bilang gitu. Nah, setelah dia cerita, musangnya tuh masuk ke semak. Terus jalan turun, katanya masih diikutin sama si musang tuh, musang warna hitam. Tapi sampai di hampir pos 1 udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi musang. Berarti start turun itu jam berapa tuh? Start turun aku di jam 10:15. Oh, masih pagi berarti? 10:15 sampai base camp di pukul 1. Tapi turunnya dari pos 1 ngojek sih sampai base camp 15.000 gitu. Nah, di situ kami bisa ambil kesimpulan bahwasannya kalau di gunung masalah tutur kata, terus sifat-sifat kita di gunung tuh harus terkontrol. Yang jelas tujuan kita ke gunung harus baik, nggak ada niatan apapun. Yang jelas kita di situ adalah tamu. Kita di situ tujuannya mau balik lagi ke rumah. Nah, begitu sih. Intinya jaga perbuatan, jaga omongan, jaga sikap di gunung tuh. Intinya itu. Begitu sih pengalaman gue kemarin. Terus sampai bawah itu berarti masih langsung aman ya? Sampai bawah aman. Alhamdulillahnya aman. Kalau yang jatuh tadi parah nggak? Yang jatuh si Aji tadi. Si Aji tuh jatuh tangannya kesleo. Tapi alhamdulillah aku pijitin, dia udah ngerasa enak. Berarti kalau gulung-gulung sampai 20 meter ya udah nggak, warna kulit itu udah jadi kayak apa? Parah pokoknya. Aku pas tunggu di tenda nih si Aji turun ya. Mukanya tuh debu banget anjir. Terus pokoknya parah lah. Aku tuh mau ketawa. Gak enak. Tapi ya lucu gitu. Repot. Mau nyukurin di situ juga gak enak gitu. Iya. Mukanya penuh debu kan, keringat kan, kena debu full. Sama si Aji pun
nggak dilap pokoknya sampai tenda tuh. Mukanya masih berdebu gitu kan. Dia bilang ke aku, buka tenda itu sama tangan dua gini kan, nggak bisa. Berarti gimana? Dia bukanya sama ini, yang satu digigit kan, yang tangan satunya buka ini kancingnya. Tangan kirinya buat buka udah nggak kuat. Oh berarti mau buka resleting tenda itu sampai nggak bisa? Oh, nggak bisa, nggak kuat katanya dia. Sampai pakai mulut digigit. Mungkin ada pesan lagi yang lain? Aman sih kalau pesan cuma itu tadi, jaga omongan, jaga perbuatan, sikap dan lain-lain. Sama ini teman-teman, buat kalian nih yang mau ke gunung, usahakan bekal kalian harus cukup. Maksudnya bekal tuh ya bekal jika kalian terkena apa-apa, maksudnya bekal secara gimana maksudnya kalau kita biar bisa ngatasin sesuatu tuh lupa aku. Bekal untuk pengetahuan, pengetahuan sama wawasan kita harus siap sih menurutku. Nah kalau teman-teman mau mendaki gunung, usahakan rekan kalian atau tim kalian tuh udah ada yang pernah ngendaki gunung, sama dia orangnya bisa nggak jagain kita. Nah itu yang harus dipikirkan teman-teman. Jadi kalau mau mendaki gunung sama temen, jangan asal pilih temen ya, hati-hati. Betul banget. Waspada. Cukup ya Bang itu? Cukup sih. Mungkin ada yang ditanyain Pak? Udah cukup aman jelas ya? Berarti bisa ditarik kesimpulan lagi. Garis merahnya yaitu kalau kita di gunung tidak boleh menyepelekan. Terus jaga tutur kata, jaga sikap, tetap sopan santun. Kita ke sana sebagai tamu ya, lebih tepatnya. Ya, bener, sebagai tamu. Sebagai tamu, dan kita ke sana juga tidak diundang. Harus tetap sopan. Ya, bener. Mungkin itu saja cerita dari Bang Gilang tadi di pendakian Gunung Merbabu. Belum ada 1 bulan ya Bang ya? Belum. Alah, baru 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Baru 2 minggu. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita horor dan berkenan membagikan kepada kita, bisa teman-teman kirimkan melalui DM Instagram. Langsung saja di sini. Username-nya adalah ham_wip atau di PSMJ langsung kita sertakan nanti di sini, atau langsung ke Instagramku yaitu alvan_frds. Terus bagi teman-teman yang pengen ngangkat ceritanya di sini langsung, bisa hubungi langsung di kontak person tadi. Oke, terima kasih ya Bang Gilang. Siap. Sudah meluangkan waktunya untuk bercerita di sini. Oke. Terus bisa kasih teman-teman pesan, bisa intinya biar penonton tambah wawasan juga. Kalau naik gunung jangan sembarangan, buang sampah pada tempatnya, terus jaga etika, jaga omongan. Intinya jangan nyepelein dan persiapannya harus matang. Benar sekali. Cukup sekian dari saya. Stay tune terus di PSMJ, Podcast Suguhan Malam Jumat.